Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengertian, tujuan, contoh, manfaat, dan metode dari komunikasi lisan dan tulisan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asyidil Putri sebagai ketua kelompok dari kelompok 4, dan ada 3 penyaji saya bernama. Perkenalkan, nama saya Sri Aprilia. Saya akan mempresentasikan pengertian dan tujuannya. Perkenalkan, nama saya Regita Cahaya Putri. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi dan metode komunikasi lisan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Septianulianto yang akan mempresentasikan contoh dan kesimpulan. Dan ada 2 penjawab materi saya bernama. Perkenalkan, nama saya Gloria. Perkenalkan, nama saya Natasha Natasha Mesa. Dan 2 dokumentasi saya bernama. Saya Siti Sevana Salsabila. Saya Ferdita Aureli. Yang pertama, menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi secara utuh sebab banyak informasi yang tidak dapat diterjemahkan dengan tulisan dan hanya bisa disampaikan melalui instruksi langsung. Kedua, agar komunikator dapat dimengerti oleh orang lain. Karena itu, komunikator harus menyampaikan informasi pesan utama kepada komunikan. Ketiga, agar dapat diterima oleh orang lain. Komunikasi seperti persuasif, ide, dan gagasan tersebut dapat diterima oleh orang lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Regita. Bisa dan tulisan komunikasi, fungsi dan tulisan sebagai diantaranya sebagai berikut: sebagai pendapat, penyampaian pendapat agar penyampaian pendapat agar diterima oleh masyarakat luas dan agar yang terkait dengan bentuk interaksi dengan orang lain atau ide yang efektif. Metode komunikasi lisan dan tulisan ada 5, yaitu komunikasi langsung. Komunikasi langsung dilakukan secara langsung atau tatap muka untuk mendapatkan media komunikasi. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung merupakan komunikasi yang secara tidak langsung dan membutuhkan alat komunikasi dan fungsinya untuk mendapatkan media komunikasi. Yang ketiga, komunikasi verbal dan non-verbal merupakan pada intinya proses penyampaian pesan atau pertukaran pikiran. Yang keempat, komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang diadakan dalam perusahaan. Yang kelima, komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang diadakan dalam sebuah organisasi maupun di luar organisasi. Dan selanjutnya akan Memberikan contoh dan kesimpulannya. Apa saja sih contoh komunikasi? Komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan. Untuk lisan, yang pertama ada pidato, penyampaian pikiran dalam bentuk kata-kata yang disampaikan kepada banyak orang. Yang kedua, ada ceramah, yaitu penyampaian yang bertujuan untuk menasehati atau memberi petunjuk pada pendengarnya. Yang ketiga, ada sambutan, yaitu penyampaian sebelum acara utama dimulai. Yang keempat, ada orasi atau penyampaian gagasan, ide, pesan kepada suatu individu atau kelompok. Untuk tulisan, yang pertama ada surat bisnis yang berfungsi untuk alat komunikasi dalam berbagai bisnis. Yang kedua, ada proposal, yaitu rencana kerja yang akan dilakukan. Yang ketiga, ada laporan, yaitu bentuk penyampaian yang sudah dilaksanakan. Yang keempat ada email, yaitu kirim mengirim dalam bentuk dialog komputer, misalnya internet. Untuk kesimpulannya, dari pembahasan kami yang dapat disimpulkan adalah komunikasi merupakan sebuah kegiatan berupa penyampaian informasi, pesan, baik itu pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Saya dari kelompok 2. Perbedaan
antara lisan dan tulisan. Komunikasi lisan dan tulisan. Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Fitriana Irawan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tujuan utama komunikasi lisan. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2, perbedaan antara komunikasi lisan dan tulisan adalah komunikasi lisan diucapkan lewat lafalan atau ucapan, sementara komunikasi tulisan dilakukan dengan menulis kata-kata dan bahasa. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tujuan utama komunikasi lisan dan tulisan, yaitu informatif atau sebagai cara penyampaian pesan, tapi juga menjadi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan baik individual dalam kelompok ataupun organisasi. Jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah sudah terlaksana satu kegiatan diskusi atau presentasi yang dilakukan oleh kelas 10 MPLD 1 dalam hal ini kelompok 4 dengan tema komunikasi. Materi yang akan disampaikan sehingga akan mudah saat dijelaskan kepada para audiens. Untuk pertanyaan yang keempat, menurut kami dalam pelaksanaannya cukup menarik dan mudah dimengerti dari mulai MC membuka acara hingga proses sesi tanya jawab. Baik, sekian dari kami. Baik, itu bisa lihat ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bati Putri Denunya dari perwakilan kelompok 2 akan memberikan kembali terhadap kegiatan presentasi dari kelompok 4. Pertanyaan yang pertama, tampilan dari kelompok 4. Slide PPT-nya bagus dan menarik perhatian untuk dilihat dan dibaca. Pertanyaan kedua, segi penyampaian informasi. Saat penyaji menyampaikan informasi, ada yang kurang jelas dan terlihat grogi, jadi materinya kurang mudah untuk dipahami. Pertanyaan ketiga, pendapat dari setiap masing-masing individu. Bapak aku mau nanya, ini setiap masing-masing individu itu nilai mereka? Bukan menilai angka ya, tapi menilai ininya seperti apa. Untuk MC dan ketua kelompok bagus, tapi kurang aktif untuk menggerakkan anggotanya. Untuk penyaji 1, penyampaiannya bagus dan menggunakan gaya saat penyampaian. Untuk penyaji 2, kurang mendalami materi dan kurang bisa mengontrol diri untuk tidak grogi saat menyampaikan materi. Untuk penyaji 3, sedikit keliru dalam penyampaian materi dan sering melihat ke arah layar PPT. Untuk notulen yang pertama, kurang serius dalam menjawab pertanyaan tetapi cukup jelas. Untuk notulen yang kedua, sedikit grogi dalam menjawab pertanyaan dan kurang jelas untuk dipahami. Untuk seksi dokumentasi yang pertama, terlalu jauh dari audiens. Yang kedua, bagus, cuma kurang dekat dengan audiensnya. Untuk mode operator, tidak inisiatif untuk mempersyaratkan slide presentasi sehingga tampilan slide tidak penuh. Untuk pertanyaan keempat, pelaksanaan presentasi yang dipersiapkan dari kelompok 4 cukup bagus, namun persiapannya harus lebih ditingkatkan lagi. Kirim itunya ya ke kelompok 4. Jadi kita menerima pendapat Oke, sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Irawan dari kelompok 3. Untuk tampilan yang ditunjukkan cukup menarik untuk audiens melihatnya. Untuk penyampaian pengajian cukup jelas, tetapi ada kekurangan sedikit dalam penyampaiannya. MC bagus dalam
dalam penyampaian, namun kurangnya reaksi penyaji. Untuk penyaji masih kurang dalam mempersiapkan diri untuk menyampaikan sesuatu sehingga terjadinya kegrogian. Dan untuk penjawab masih kurang tepat dalam penyampaiannya. Dokumen video tidak keliling sehingga terlihat hanya satu sisi, dan untuk dokumen foto juga sama. Untuk kesimpulan, materi yang disampaikan cukup jelas dan dapat dimengerti, tetapi penyaji kurang menguasai materi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Itu adalah umpan balik dari rekan-rekan Anda yang hari ini menyaksikan tampilan berkaitan dengan presentasi dengan topik komunikasi yang di dalam subnya ada dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Ya. Jadi dari kelompok 4, oh ternyata masukan dari teman-teman ya benar misalkan, ya itu bagus. Ya. Kemudian, nah yang terakhir sekarang adalah umpan balik dari kelompok Anda sendiri. Apa yang sudah Anda rasakan tadi? Sudah saya tanyakan. Silakan ketua kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan umpan balik kelompok kita, kelompok 4 kita. Pertanyaan yang pertama, apa pemahaman dari materi ini? Yang kedua, bagaimana hasilnya? Yang ketiga, hambatan yang dirasakan. Yang pertama, kami menjadi paham apa itu komunikasi lisan dan tulisan, juga fungsi, tujuan, contoh, dan metodenya. Kami juga menjadi tahu cara presentasi yang baik dan benar. Yang kedua, kami cukup puas dengan hasil presentasi dari kelompok kami, walaupun masih banyak kekurangan ketika presentasi, karena kami masih tahap pembelajaran. Yang ketiga, hambatannya berada di penyaji karena gugup ketika berbicara. Kelompok kami masih kurang tahu aturan-aturan dalam presentasi. Oke, betul ya, ada kesesuaian apa yang di satu hal ya. Berarti refleksi yang dibuat oleh kelompok 4 ini sesuai dengan apa yang dilaksanakan hari ini. Jadi merasakan bahwa ya masih ada yang namanya ketidakmampuan dalam satu hal dan belum tahu aturan mainnya seperti apa sih sebenarnya dalam diskusi presentasi itu seperti apa, tanya jawab dan lain sebagainya. Kalau dikaji hampir sama. Pertama berkaitan dengan penyajian, yang kedua berkaitan dengan pingpongnya, ibaratnya TikToknya lah, yang dari segi bertanya ini gini dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah berarti kelompok 4 sudah menyelesaikan, hanya tinggal tugasnya adalah membuat laporan penyelesaiannya kegiatan ini. Kemudian masih ada satu, Anda tetap harus berpartisipasi, memberikan umpan balik, menjadi bagian dari kelompok yang belum tampil. Bagian dokumentasi jangan terlalu jauh sehingga angle-nya dokumentasinya kita nggak tahu apakah di zoom atau enggak ketika dia mengambil dokumentasi foto atau video. Ya, nah Anda harus memperbaiki itu. Yang kedua, membagi tugasnya. Pembagian tugasnya tadi sudah dicontohkan oleh saya. Anda bisa membuat pingpong itu terjadi. Ya, berarti hari Senin yang pertama ya. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana di hari Senin di jam pertama. Jadi saya tidak perlu menginformasikan lagi kalau tidak ada upacara. Berarti langsung tampil di ruangan sini ke Kak Sawa untuk langsung menata. Ingat ketika penataan persiapan juga sudah harus di videokan atau didokumentasikan. Kemudian dari kelompok kami, kuasa